Ini Marco Bezzecchi justru diprediksi bakal makin berbahaya lagi di Jerez. Apalagi performa Aprilia lagi di atas angin dan banyak pengamat yang mulai yakin motor mereka sekarang lebih kuat dari Ducati. Pertanyaannya, apakah Marc Marquez bakal dipermalukan lagi di MotoGP Jerez? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. MotoGP 2026 benar-benar menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Setelah seri Amerika yang penuh drama, kini sorotan justru tertuju kembali lagi ke satu nama yang lagi naik daun, yaitu Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia ini tampil luar biasa di sirkuit kota. Bahkan dia berhasil mengalahkan Marc Marquez, pembalap yang selama ini dikenal sebagai raja sirkuit tersebut. Hasil ini jelas mengejutkan banyak orang, karena biasanya kota adalah wilayah kekuasaan Marc Marquez. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Bezzecchi tampil lebih konsisten, lebih rapi, dan mampu memanfaatkan setiap peluang. Dan kemenangan itu bukan cuma soal hasil, tapi juga hasil sinyal kuat bahwa ada perubahan besar di peta persaingan MotoGP. Sekarang, perhatian mulai beralih ke seri berikutnya, yaitu Jerez Spanyol. Sirkuit yang punya karakter berbeda dan juga punya arti spesial bagi Marc Marquez, karena ini balapan di tanah kelahirannya. Biasanya Marc Marquez selalu tampil lebih termotivasi di sini, tapi kali ini situasinya tidak semudah dulu. Karena di sisi lain, Bezzecchi datang dengan kepercayaan tinggi. Momentum kemenangan di Amerika jadi modal besar dan banyak pengamat MotoGP mulai memprediksi bahwa Bezzecchi bisa kembali tampil dominan di Jerez. Salah satu alasan utamanya adalah performa motor dari Aprilia. Aprilia musim ini terlihat sangat kompetitif, baik dari segi kecepatan maupun kestabilan di tikungan. Motor mereka mampu bekerja dengan baik di berbagai kondisi lintasan dan ini jadi keuntungan besar bagi para pembalapnya. Sementara itu Ducati yang digunakan Marc Marquez justru dinilai belum berada di level terbaiknya. Beberapa kelemahan musim terlihat, terutama dalam hal konsistensi dan performa. Dan ini membuat Marc Marquez harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing di depan. Banyak pengamat bahkan mulai berani mengatakan bahwa saat ini Aprilia punya paket motor yang lebih kuat dibandingkan Ducati. Kalau itu benar, maka tantangannya Marc Marquez di Jerez akan semakin berat. Di satu sisi, dia punya tekanan besar untuk bangkit, apalagi setelah hasil kekurangan memuaskan di seri sebelumnya. Dan tentu saja dia tidak ingin kembali kalah, apalagi di depan publik sendiri. Tapi di sisi lain, Bezzecchi datang dengan performa terbaiknya, percaya diri tinggi dan dukungan motor yang sedang dalam kondisi optimal. Ini yang membuat duel antara keduanya jadi sangat menarik untuk ditunggu. Apakah Marc Marquez bisa bangkit dan membalas kekalahan atau justru Bezzecchi akan kembali menunjukkan dominannya? Yang jelas, dengan situasi seperti ini, MotoGP Jerez nanti bukan sekedar balapan biasa, tapi bisa jadi panggung pembuktian. Siapa yang benar-benar sedang berada di level tertinggi saat ini, Aprilia atau Ducati? Mari kita nantikan. Berita kedua, topik menarik datang dari ajang MotoGP, terutama soal perubahan regulasi mesin yang akan berlaku di musim depan. Seperti yang sudah ramai dibicarakan, kapasitas mesin akan berubah menjadi 850 cc. Perubahan ini tentu membawa banyak harapan, tapi juga kekhawatiran. Dan salah satu pembalap yang boleh angkat suara adalah Pedro Acosta. Acosta menyoroti bahwa motor spesifikasi baru ini bisa menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dari sisi keselamatan. Kalau dipikir-pikir, perubahan regulasi seperti ini memang tidak pernah sederhana karena bukan cuma soal penggantian mesin, tapi juga soal bagaimana motor itu diperlakukan di lintasan. Mulai dari akselerasi, pengereman, sampai motor bereaksi saat masuk tikungan, semuanya bisa berubah. Nah, di sisi lain, letak kekhawatiran Acosta melihat bahwa perubahan ke 850cc bisa membuat karakter motor menjadi lebih sulit diprediksi, terutama di fase awal adaptasi. Dan kita tahu di MotoGP, sedikit saja ketidakseimbangan bisa berdampak besar. Ibaratnya beda tipis saja, tapi kalau sudah timing bisa langsung berujung crash. Makanya pembalap biasanya sangat sensitif terhadap perubahan seperti ini. Mereka harus benar-benar memahami motornya. Bukan cuma cepat, tapi juga aman untuk mengendarai di batas maksimal.
Yang menarik, kekhawatiran ini bukan berarti perubahan tersebut buruk. Justru ini bagian dari evolusi MotoGP. Regulasi selalu berubah untuk meningkatkan persaingan, efisiensi, dan juga aspek keselamatan dalam jangka panjang. Tapi memang, di fase awal resikonya biasanya lebih tinggi. Tim dan pembalap harus bekerja ekstra keras untuk menentukan stup terbaik. Belum lagi, setiap pabrikan pasti punya pendekatan berbeda dalam mengembangkan motor 850cc mereka. Artinya, kita mungkin akan melihat perbedaan performa yang cukup signifikan di awal musim nanti. Dan ini bisa membuat balapan jadi semakin tidak terduga. Di satu sisi seru, tapi di sisi lain juga menantang. Acosta sendiri berdiri dikenal sebagai pembalap yang cukup vokal dan detail soal teknis. Jadi ketika dia mulai menyoroti potensi bahaya, tentu itu bukan tanpa alasan. Dia melihat langsung bagaimana perubahan kecil bisa berdampak besar di lintasan. Dan jujur saja, pendapat seperti ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan, karena pada akhirnya keselamatan pembalap tetap jadi hal utama. Sekarang pertanyaannya, apakah perubahan 850cc ini benar-benar akan membuat MotoGP lebih aman dan justru lebih berisiko di awal? Yang jelas, musim depan bakal jadi fase adaptasi besar-besaran bagi semua tim. Dan seperti biasa, yang paling cepat beradaptasi dialah yang akan unggul. Jadi menarik untuk kita tunggu bagaimana perkembangan motor baru ini dan dampaknya di lintasan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.